Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Judulnya adalah laporan kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir tentang kepalsuan kitab Ar-Raudul Jali. Mayoritas umat Islam Indonesia sudah paham bahwa nasab Pahlawi terputus. Pahlawi atau para kabib itu hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi. Sisanya masih ada yang mempercayai nasab Pahlawi dengan alasan bertaklid kepada Syekh Murtado Az-Zabidi yang wafat 1205 Hijriah. Kiai Haji Afifuddin Muhajir menyatakan dalam akun Facebooknya bahwa masing-masing yang membatalkan dan mengisbat nasab Pahlawi itu mempunyai dalil. Kiai Afif mengaku bahwa penulis sebagai orang yang membatalkan nasab Pahlawi sebagai keturunan Nabi mempunyai dalil. Syekh Murtado Az-Zabidi sebagai yang diduga mengisbat Pahlawi mempunyai dalil juga. Menurut Kiai Afif, mustahil Az-Zabidi ketika mengisbat nasab Pahlawi dalam kitab Ar-Raudul Jali tidak berdasarkan dalil. Walau dalam kitabnya itu Az-Zabidi tidak menampilkan dalil, patut diduga ia mengisbat dengan dalil yang tidak disebutkan. Masa iya Az-Zabidi mengisbat tanpa dalil? Begitu kira-kira alasan Kiai Afif. Kiai Haji Afifuddin mungkin belum mengetahui bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini adalah kitab yang menurut para peneliti diduga kuat palsu. Ia bukan kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Kiai Afif husnudon kepada nasab Pahlawi berdasarkan adanya kitab karya Syekh Murtado yang juga pengarang kitab Syarah Ihya. Penulis akan sampaikan laporan kepada Kiai Afif bahwa sebenarnya penisbatan kitab Ar-Raudul Jali kepada Syekh Murtado Az-Zabidi pun palsu. Dari sana kemudian husnudon kepada nasab Pahlawi dengan dalil taklid kepada seorang yang soleh seperti Syekh Murtado pun akan tidak signifikan lagi. Penulis laporkan kepada Kiai Afif berdasarkan penelitian dari Dr. Muhammad Abu Bakar Badib, pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali dari Hadramaut, bahwa kemunculan kitab Ar-Raudul Jali ini mencurigakan. Manuskrip kitab tersebut muncul berdasar kronologi riwayat yang berakhir kepada sosok yang terbukti telah memalsukan sebuah kitab. Sosok yang dimaksud adalah seseorang yang bernama Hasan Muhammad Qasim yang wafat 1394 Hijriah, yang berasal dari Mesir, yang baru wafat 50 tahun yang lalu. Menurut Badib, Hasan Muhammad Qasim adalah tokoh pertama yang memunculkan kitab Ar-Raudul Jali. Sebelumnya tidak ada berita bahwa Syekh Murtado Az-Zabidi mempunyai sebuah kitab bernama Ar-Raudul Jali. Lihat kitab Ar-Raudul Jali cetakan Darul Fatah halaman 47. Penulis melaporkan juga kepada Kiai Afif tentang kronologi awal bagaimana kitab Ar-Raudul Jali ini sampai diterbitkan kemudian disebut sebagai kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Kronologi itu disampaikan oleh Badib dalam Qodimah cetakan kitab tersebut berdasarkan pengakuan Alwi bin Thohir yang memegang naskah itu. Menurut Alwi bin Thohir Al-Haddad yang wafat 1962 Masehi, Hasan Qasim berteman dengan para Pahlawi yang tinggal di Mesir. Salah satu Pahlawi bernama Ali bin Muhammad bin Yahya. Ali bin Yahya ini adalah murid dari Alwi bin Thohir. Menurut Alwi bin Thohir, Ali bin Yahya tersebut kemudian mengirimkan kepadanya sebuah salinan kitab Ar-Raudul Jali. Tulisan Hasan Qasim bertanggal 25 Sya'ban 1352 Hijriah. Menurutnya lagi naskah itu disalin dari salinan tahun 1196 Hijriah. Tulisan Abdul Mu'ti Al-Wafai katanya lagi, Abdul Mu'ti ini menyalin dari tulisan asli Syekh Murtado Az-Zabidi. Katanya lagi, manuskrip karya Abdul Mu'ti itu tersimpan di Maktabah Sa'adatul Wafaiyah di Mesir. Lihat Ar-Raudul Jali halaman 7. Pertanyaannya, benarkah salinan asli tulisan Abdul Mu'ti itu ada di Maktabah Sa'adatul Wafaiyah? Tidak ada, silahkan dicek di perpustakaan Al-Wafaiyah. Tidak ada manuskrip
kitab Ar-Raddul Jali salinan Abdul Mu'ti. Kitab itu jelas palsu, manuskripnya palsu. Kitab Ar-Raddul Jali bukan tulisan Syekh Murtado Az-Zabidi. Manuskrip yang beredar sekarang berasal dari dua penyalin. Pertama salinan Hasan Muhammad Qasim tahun 1352 Hijriah. Kedua salinan Thohir bin Alwi bin Thohir yang menyalin dari Hasan Muhammad Qasim tersebut. Lalu siapa Hasan Muhammad Qasim? Ia adalah sosok yang telah terbukti menulis kitab Akhbaruz Zainabat. Lalu disebutkan sebagai karyana Al-Ubaidili Al-Aqiqi yang wafat 277 Hijriah. Lihat Ar-Raddul Jali halaman 48. Artinya ia menulis naskah palsu di zaman sekarang, lalu naskah itu diasosiasikan sebagai karangan ulama abad ketiga Hijriah. Bahdib mencurigai bahwa munculnya kitab Ar-Raddul Jali itu pun sama kejadiannya seperti kitab palsu Akhbaruz Zainabat. Lihat Ar-Raddul Jali cetakan Darul Fatah halaman 48. Hasan tinggal di Mesin berteman dengan para pahlawi yang tinggal di sana seperti Abdullah bin Ahmad bin Yahya yang wafat 1414 Hijriah dan Ali bin Muhammad bin Yahya wafat 1409 Hijriah. Lihat kitab Ar-Raddul Jali halaman 8. Jadi jelas bahwa Hasan ini mempunyai benang merah ketika menulis kitab Ar-Raddul Jali itu, yaitu adanya interaksi antara dia dengan para pahlawi Mesir. Menurut penulis sangat patut diduga bahwa kitab itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim berdasarkan pesanan. Lalu kenapa Bahdib tetap mencetak dan menerbitkan kitab ini walaupun ia tahu bahwa kitab itu kemungkinan besar adalah palsu? Bahdib beralasan bahwa manuskrip kitab Ar-Raddul Jali dalam bentuk mikrofilm telah beredar di masyarakat. Bahkan telah ada yang mencetak pula tanpa ada penjelasan kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang tidak layak dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi. Ar-Raddul Jali halaman 49. Dengan dicetak ulangnya kitab Ar-Raddul Jali dengan disertai penjelasan kronologi kemunculan manuskrip itu, Bahdib mengharapkan masyarakat menyadari bahwa kitab Ar-Raddul Jali ini penisbatannya kepada Syekh Murtado Az-Zabidi adalah guru maktuk, tidak dapat diputuskan final. Ia bersifat muhtamilah, kemungkinan saja. Ar-Raddul Jali halaman 49. Penulis memahami kenapa Bahdib berbahasa basi bahwa masih ada kemungkinan kitab ini dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi beserta banyaknya korinah yang menyimpulkan bahwa kitab itu bukan tulisan Syekh Murtado Az-Zabidi. Mengingat kedekatan Bahdib dengan para tokoh-tokoh pahlawi, bagi penulis kitab itu jelas palsu dan bukan karya Murtado Az-Zabidi. Ia adalah tulisan Hasan bin Muhammad Qasim sendiri. Seperti dulu ia mengarang kitab Al-Akhbaruz Zainabat, lalu dikatakan kitab itu karya Al-Ubaidili Al-Aqiqi, kitab Ar-Raddul Jalil. Ini pun sama, ia mengarangnya lalu dikatakan ia karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Untuk membuktikan kesimpulan penulis itu benar atau salah, sangat mudah. Datangkan manuskrip yang katanya ditulis oleh Abdul Mu'ti yang dikatakan oleh Hasan Muhammad Qasim terdapat di Maktabah Al-Wafaiyah yang bahwa ia menyalinnya dari salinan itu. Penulis yakin, seyakin-yakinnya, bahwa salinan itu tidak pernah ada. Kenapa penulis begitu yakin? Karena pengalaman penulis selama ini ketika berinteraksi dengan literatur kalangan ulama pahlawi menyimpulkan bahwa setiap kitab karangan atau tahqiqan ulama pahlawi dalam nasab dan sejarah ditenagai oleh semangat mempertahankan nasab. Untuk itu terkadang mereka berani berdusta. Sebagai contoh, dalam kitab Uqudul Almas, Alwi bin Thohir Al-Haddad berusaha mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Sekuat tenaga ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 untuk Ahmad bin Isa adalah Al-Abah dan An-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Gelar Al-Muhajir itu baru ada 800 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Alwi bin Thohir Al-Haddad mengatakan wa hasilu hadzal bahsi ad-dhafi annal imam al-muhajiri Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi
lam yulaqab bil abah wala bin nafati kama jaru alaihil aqdamun. Kesimpulan, pembahasan yang panjang ini bahwa Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Ghuraiti tidak diberi gelar dengan Al-Abah dan An-Nafat seperti yang telah dilakukan para ulama-ulama yang lebih dahulu. Footnote Uqudul Almas. Pernyataan Alwi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa ulama-ulama nasab terdahulu menggelari Ahmad bin Isa dengan Al-Abah, sebagian lagi dengan An-Nafat, sebagian lagi dengan keduanya. Lihat kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat 437 Hijriah, halaman 176. Dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah An-Nafat. Lihat pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari yang wafat 490 Hijriah, halaman 337. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan An-Nafat. Dalam kitab itu pula disebutkan kenapa Ahmad bin Isa ia bergelar An-Nafat. Ya karena ia menjual semacam minyak tanah. Bahkan masih dalam Uqudul Almas di halaman 11, Alwi bin Thohir Al-Haddad menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebutkan gelar An-Nafat. Jelas pernyataan itu dusta. Perhatikan ibarah kitab Tahdhibul Ansab di bawah ini. Wahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Ghuraiti yulaqabu An-Nafato. Dan Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Ghuraiti diberi gelar An-Nafat. Tahdhibul Ansab halaman 176. Sudah jelas ibarah Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menuliskannya? Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini kecuali bahwa ia telah berdusta. Usaha-usaha besar Alwi bin Thohir Al-Haddad agar sejarah dan buku nasab masa lalu berjalan sesuai dengan tradisi Balawi di abad ke-9 patut diacungi jempol. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Balawi. Bagaimana seorang Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dengan susah payah mencari manuskrip sejarah Yaman. Ia dapatkan kitab-kitab tua banyak sekali, lalu ia tahqiq dan cetak. Ia masukkan nama-nama Balawi agar tertulis dalam sejarah. Manuskrip dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Ia ditambahi nama-nama Balawi. Begitu pula Jamalul Lail yang menginterpolasi manuskrip kitab Abnaul Imam. Hal yang sama dilakukan oleh Salim bin Jintan dalam kitab Raudul Wildan yang memasukkan nama Wali Songo sebagai keturunan Balawi tanpa data dan dokumen apapun. Ia pula membuat sanad palsu untuk leluhur Balawi agar terkesan sosok mereka historis, bahkan meriwayatkan hadis. Kesimpulan laporan penulis kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir bahwa kitab Ar-Raudul Jali yang katanya mengisbat Balawi itu adalah kitab palsu. Ia bukan kitab abad ke-12 Hijriah, tetapi kitab yang baru ditulis abad ke-14 Hijriah. Ia pula bukan kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi, tetapi ia kitab ciptaan Hasan Muhammad Qasim yang wafat 50 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Terima kasih. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.